Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahdzir, peringatan keras dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat Jahannam, menjelaskan tentang sifat neraka. Wal a'yadzu billah, neraka adalah negeri yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Demikian juga untuk orang-orang yang mereka berbuat kefasikan, untuk orang-orang yang mereka berbuat kemaksiatan. Inilah negeri yang buruk. Allah Ta'ala persiapkan berbagai macam azab yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagiannya disebutkan jenis-jenis azab tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka memiliki tingkatan yang sebagiannya lebih rendah dari sebagian yang lain. Adapun surga memiliki tingkatan yang sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Maka tingkatan dalam neraka ini sesuai dengan amalan seseorang. Sebagian mereka azabnya lebih berat daripada sebagian yang lain. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang munafik, mereka akan menempati neraka yang paling dasar. Mereka akan menempati neraka yang paling bawah. Hari ini, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 145. Bahwasanya orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar. Mereka berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Walakin tajidalahum nasiron, dan engkau tidak akan mendapati penolong untuk mereka. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan sifat-sifat dari orang-orang munafik. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, wal munafiquna hum alladzina adharul islama khidaan. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman untuk menipu, dalam rangka menipu, dalam rangka membuat makar. Wa qulubuhum kafiratun munkaratun. Hati-hati mereka itu kafir. Hati-hati mereka itu benci kepada Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawa Rasulullah. Akan tetapi mereka menampakkan keislaman agar mereka selamat dari kaum muslimin. Oleh karenanya mereka mendapatkan azab yang pedih, melebihi azabnya orang-orang kafir. Adapun orang kafir, mereka memang mendeklarasikan kekufuran mereka. Mereka menampakkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Orang kafir mereka menampakkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin mengetahuinya, mengenali mereka. Sehingga kaum muslimin mereka mewaspadai dari kejahatan mereka. Namun orang-orang munafik, mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka menampakkan keislaman, namun mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak
menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Namun mereka tidak menyadarinya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mukmin senantiasa berhusnudzon terhadap mereka. Mereka tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana mereka lakukan terhadap orang kafir. Biasa saja di hadapan orang-orang mukmin, orang-orang munafik. Padahal orang-orang munafik, mereka memata-matai kaum muslimin. Untuk siapa? Untuk orang kafir dan orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan kekufuran mereka. Karena mereka menyingkap aurat kaum muslimin, kemudian diinformasikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Mereka merasa senang, mereka merasa bangga dengan kekalahan kaum muslimin. Dan mereka senantiasa membantu orang-orang kafir. Dan mereka benci terhadap kemenangan kaum muslimin. Inilah diantara sifat-sifat orang-orang munafik. Oleh karenanya mereka adalah tempatnya di neraka yang paling dasar. Adapun orang-orang kafir adalah orang-orang yang berada di tingkatan atasnya orang-orang munafik di neraka. Artinya masih lebih ringan daripada orang munafik. Karena makar orang-orang munafik ini tidak terlihat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun neraka memiliki beberapa macam nama. Di sana ada penamaan An-Nar, ada Jahannam, ada As-Sa'ir, Saqor, Jahim, Hawiyah, dan selainnya. Ini menunjukkan bahwasanya neraka memiliki tingkatan-tingkatan yang banyak. Dan berbeda pula penduduknya mendapatkan azab. Artinya azabnya beraneka ragam sesuai dengan tingkatan mereka, sesuai dengan amalan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna ahwana ahlin nar azaban. Sesungguhnya azab yang paling ringan di neraka, atau azab yang paling ringan bagi penduduk neraka, siapa? Man yudi'u fi akhmasi qadamihi jamratun. Orang yang diletakkan pada telapak kakinya jamratun, bara api, yakhli minha dimahuhu. Maka kemudian otaknya mendidih. Maka di dalam riwayat yang lain, yalbasu na'laini, dipakaikan kedua sandal minarin dari api, yakhli minha atau yakhli minhuma dimahuhu. Lalu dari keduanya mendidih otak penduduk neraka tersebut. Ma yara anna ahadan asyaddu adzaban minhu ma'a annahu ahwanu ahlin nar adzaban. Tidak ada yang mampu untuk melihat beratnya azab, padahal ini siksaan yang paling rendah di neraka. Maka bagaimana dengan siksaan yang lebih berat daripada itu? Kalau siksaan yang paling rendah saja sampai mendidihkan otak seseorang. Ketika bara api ditaruh di telapak kakinya mampu untuk mendidihkan otak seseorang. Itu yang paling rendah. Maka bagaimana dengan siksa yang paling berat di neraka? Waliyahzubillah. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang makanan dan minuman penduduk neraka. Disebutkan bahwasanya minuman penduduk neraka adalah air yang panas
atau nanah. Nanah yang mengalir dari tubuh-tubuh penduduk neraka. Dan makanan mereka adalah zakum, pohon zakum. Apa itu zakum? Alladzi yanbutu finnar, yang tumbuh di neraka. Hal ini disebutkan dalam surat As-Saffat. Allah Ta'ala berfirman, Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum, tu'amul athim, makanan untuk pendosa. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya, innahum syajaratun takhruju fi aslil jahim, sesungguhnya zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar jahannam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'u na minha al-butun. Sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan pohon zakum dan memenuhi perutnya dengan pohon zakum. Tsumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamimin. Setelah makan zakum, pasti mereka akan mendapatkan minuman yang sangat panas. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian atau sesungguhnya tempat kembali mereka adalah al-jahim. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Minuman mereka adalah minuman yang paling jelek, minuman yang paling panas, membakar wajah seseorang tatkala seseorang tersebut meminumnya. Wajahnya terbakar, kulitnya meleleh. Wal'iyadzubillah. Adapun pohon zakum tidak mengenyangkan, tidak pula mengurangi rasa lapar sedikit pun. Maka walaupun mereka memakan pohon zakum tersebut, selamanya mereka tetap merasakan lapar. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya neraka itu untuk siapa? Tadi disampaikan bahwasanya neraka adalah untuk orang kafir, untuk orang munafik. Walakin walaysat an-nar, neraka ini bukan khusus untuk orang kafir saja. Bal yadkhuluha 'asatul mu'minina, bahkan yang akan memasukinya adalah dari kalangan orang-orang mukmin yang mereka berbuat maksiat dan orang-orang yang mereka berbuat dosa dan orang-orang yang mereka berbuat dosa-dosa besar dari kalangan orang-orang mukmin. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dalam waktu yang lama sehingga mereka menjadi arang. Mereka dibakar tubuh-tubuh mereka sehingga menjadi arang. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka setelah mereka diazab dan mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Maka tubuh-tubuh mereka, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini peringatan keras bagi seorang mukmin untuk menjaga dirinya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua, diri kami dan teman-teman semua, para pemirsa, untuk tidak atau untuk menjaga kita untuk menjaga kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka Asy-Syaikh mengatakan, falhasil, kesimpulannya adalah bahwasanya orang mukmin yang berbuat maksiat ini berada di atas bahaya yang besar. Maka jangan sampai seorang tertipu lalu mengatakan ana mukmin, saya seorang mukmin. Tsumma yaf'alu ma yaf'alu minal ma'asi wa yatasahalu fiha.
kemudian ia melakukan apa yang ingin dilakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan meremehkan. Ia menyangka bahwasannya kemaksiatan itu tidak memadorotkannya, wal iyadzubillah. Ini bahaya yang besar. Bahwasanya seorang mukmin pun ketika mereka berbuat maksiat, mereka ada potensi untuk masuk neraka. Walaupun mereka akan dimasukkan ke dalam surga nantinya, namun mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam waktu yang lama. Maka ini perlu perhatian agar kita jangan sampai meremehkan kemaksiatan barang sedikit pun. Karena azab api neraka itu sangatlah pedih. Sebagaimana di awal kita jelaskan, bahwasanya azab yang paling ringan pun menyebabkan bara api yang ditempelkan di telapak kaki akan membuat otak menjadi mendidih. Ini azab yang paling ringan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tadi yang telah dijelaskan. Maka seorang muslim, peringatan keras untuk seorang muslim dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka jika seorang muslim jatuh ke dalam kemaksiatan, maka hendaknya ia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah taala menerima tobat bagi hambanya yang mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan barang sekecil pun. Jangan pernah ia bersandar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Memang benar Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas, kasih sayangnya luas. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala juga keras. Azabnya juga pedih. Jangan sampai kita bersandar kepada harapan bahwasanya rahmat Allah itu luas. Namun perlu diperhatikan bahwasanya Allah itu juga memiliki azab yang berat. Jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meremehkan kemaksiatan. Kemaksiatan yang kecil akan menyeret kita kepada dosa yang besar. Oleh karenanya nasihat dari Syekh, beliau mengatakan al-wajibu 'alal insani al-hadru min jami'il ma'asi wa dzunub. Wajib bagi seorang manusia waspada dari semua kemaksiatan dan dosa-dosa, dan agar segera untuk bertobat dan memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal-amal soleh, terlebih di bulan Ramadan, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahlus Sunnah memiliki karakteristik bahwasanya Ahlus Sunnah menjamak antara khauf dan roja, mengumpulkan antara khauf dan roja. Di satu sisi ia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi ia juga berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksa api neraka, melindungi kita dari siksa api neraka, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.